Proses menyapih anak bukanlah hal yang mudah jika tidak dilakukan secara terencana dan bertahap. Seringkali anak menjadi rewel saat berhenti ASI. Bahkan bila dilakukan secara salah, maka si kecil bisa menjadi trauma. Sebenarnya menyapih sangat bermanfaat bagi anak agar menjadi proses belajar anak untuk lebih mandiri. Misalnya tidak bergantung pada puting bunda saat akan tidur. Namun bunda tidak perlu khawatir jika si kecil masih sulit untuk disapih. Butuh waktu dan kesiapan mental dari bunda dan anak dalam melakukan proses ini. Menyapih atau menghentikan anak menyusu dari payudara terkadang menjadi waktu yang emosional bagi bunda dan anak. Hal tersebut bukan karena adanya perubahan cara anak mendapatkan nutrisi dari ASI bundanya, tetapi karena kebanyakan anak akan mendapat ketenangan saat ingin tidur dengan menyusu langsung dari payudara bundanya. Menyapih anak tidak selalu menandakan akhir ikatan antara bunda dan anak, karena bunda dapat mencari cara lain seperti berpelukan, bermain, atau membaca buku bersama. Menyapih juga harus dilakukan dengan cara yang tepat. Cara menyapih anak yang benar berperan penting dalam menentukan kualitas gizi pada si kecil. Praktek menyapih yang tidak dilakukan dengan benar, maka akan mengakibatkan anak malnutrisi, gangguan perkembangan kognitif dan sosial, bermasalah saat belajar di sekolah, bahkan penurunan produktivitas di kemudian hari. Untuk itu, saat bunda dan si kecil dirasa telah siap untuk melalui proses penyapihan, ada beberapa cara menyapih anak yang dianggap efektif agar tidak rewel, seperti yang pertama, lakukan secara perlahan. Cara menyapih anak dari ASI akan terasa lebih mudah jika dilakukan secara perlahan dan bertahap. Jadi, Anda disarankan untuk tidak mengurangi frekuensi atau membuat anak berhenti menyusu secara tiba-tiba. Berikan ia waktu selama beberapa minggu atau bulan. Jika akan menghentikan pemberian ASI secara mendadak dan tiba-tiba, bunda bisa dimulai dengan jarang menyusui dan menggantikannya dengan makanan atau minuman sehat yang disukai anak. Menghentikan ASI yang tiba-tiba sebaiknya hanya dilakukan pada saat tertentu yang sangat tidak memungkinkan untuk diberikan ASI sebagaimana kondisi bunda atau si kecil. Yang kedua, lewati jadwal menyusu. Cobalah lihat reaksi anak ketika bunda mengganti ASI dengan susu formula atau susu sapi cair jika anak sudah berusia 1 tahun saat ia akan menyusu. Melewatkan jadwal pemberian ASI secara bertahap dapat membantu anak menyesuaikan diri dengan kebiasaan barunya. Selain itu, cara ini juga akan membantu produksi ASI bunda berkurang sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, bunda bisa terhindar dari kondisi seperti mastitis atau pembengkakan payudara. Yang ketiga, perpendek waktu menyusu. Jika biasanya anak menyusu selama 10 menit, maka kali ini coba perpendek menjadi hanya 5 menit. Pilihan cara menyapih anak yang bisa bunda lakukan adalah dengan memberikan cemilan sehat yang sehat untuk anak setelah menyusu. Makanan yang dipilih sesuai dengan umurnya. Namun cara ini mungkin akan sedikit sulit dilakukan saat malam hari sebelum anak tertidur. Yang keempat, tunda waktu menyusu dan berikan pengalihan. Bunda bisa menunda proses menyusui si kecil secara bertahap. Caranya adalah dengan mengurangi intensitas menyusu dalam sehari. Metode ini umumnya akan berhasil dengan baik jika usia anak sudah bisa diajak bernegosiasi. Jika anak meminta untuk menyusu, maka bunda bisa katakan padanya bahwa bunda akan memberikannya nanti. Lalu mulai ajak anak melakukan kegiatan lain sebagai pengalihan. Jika anak minta untuk menyusu saat sore hari, berikan pengertian padanya bahwa bunda bisa memberikan saat malam hari sebelum tidur. Begitu pula seterusnya. Yang kelima, berikan ASI saat minum melalui botol. Untuk mempermudah proses penyapihan, bunda juga bisa mencoba untuk memberikan beberapa tetes ASI ke bibir atau lidah anak sebelum anak minum susu dari botol susu. Selain itu, bunda juga bisa mencoba memberikan sedikit ASI menggunakan botol untuk si kecil beberapa jam setelah ia menyusu langsung. Namun, perhatikan waktunya dan berikan sebelum ia merasa kelaparan. Yang keenam, gendong si kecil dengan cara berbeda. Cara menyapih anak ini berguna agar anak tidak rewel jika teringat ingin menyusu. Posisi gendongan yang direkomendasikan adalah gendong punggung atau gendong depan seperti bunda dan si kecil saling berpelukan. Namun sebenarnya hal yang paling penting adalah hindari menggendong anak dengan posisi yang sama saat bunda menyusu. Hal ini akan membuat anak ingat akan menyusu. Yang ketujuh, kurangi aktivitas menyusui saat si kecil akan tidur. Cara menyapih anak bisa dilakukan dengan membuat anak merasa nyaman sebelum tidur. Bunda bisa memberikan pengalian penenangan seperti membaca dongeng, menyetel musik,
hingga memeluknya. Ketiga hal tersebut pun akan mengantarkan anak tidur lebih cepat. Akhirnya hal tersebut pun membuat anak lupa dan tidak perlu menyusu. Yang kedelapan, kurangi frekuensi menyusu. Sebulan sebelum si kecil mulai disapih, Bunda harus mulai mengurangi frekuensi anak untuk menyusu. Biasanya dalam sehari anak menyusu 3 sampai dengan 5 kali sehari, maka Bunda bisa mengurangi sedikit demi sedikit setiap harinya sampai anak tidak menyusu sama sekali. Bunda juga dianjurkan untuk mulai mengurangi frekuensi menyusu anak pada waktu siang hari. Bunda bisa memberikan banyak air putih saat siang dan menjelang tidur. Selain itu, jangan menawarkan ASI pada anak, berikan ASI hanya jika ia memintanya. Yang kesembilan, tambahkan pemberian empasi dan cemilan. Jika anak biasa makan utama 3 kali sehari dan 2 kali cemilan, maka ketika proses penyapihan, Bunda bisa menambah frekuensi makan si kecil. Misalnya sehari anak makan 4 kali, yaitu makan pagi, siang, sore, dan malam. Dan jangan lupa juga untuk menambah frekuensi cemilan anak menjadi 3 kali dalam sehari. Hal ini untuk mencegah agar anak tidak merasa kelaparan. Selain itu, pastikan makanan yang diberikan pada anak kaya akan gizi. Yang ke-10, hindari menghentikan ASI secara mendadak. Cara menyapih anak agar tidak rewel adalah tidak menghentikan ASI secara mendadak. Sebagian Bunda menghentikan ASI secara tiba-tiba, misalnya dengan mengoleskan sesuatu yang pahit atau pedas pada puting payudara hingga anak enggan menyusu. Ketahuilah bahwa cara seperti itu tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan gangguan psikologis pada anak. Bahkan hal tersebut bisa menjadi peristiwa traumatis baginya. Menyapih anak menjadi salah satu proses yang sangat berat. Jadi Bunda memerlukan kesabaran untuk melakukan hal ini karena Bunda harus melakukannya secara bertahap agar si kecil tidak mengalami trauma. Sebagian besar Bunda memiliki perasaan campur aduk saat menyapih karena merasa kedekatan emosional yang biasa dilakukan saat menyusu akan hilang. Padahal banyak cara lain yang dapat Bunda lakukan untuk meningkatkan perasaan emosional dengan anak. Salah satunya adalah dengan berpelukan. Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh Bunda ketika menyapih anak secara fisik. Dengan proses penyapihan yang bertahap, memungkinkan suplai susu berkurang pada tingkat yang lebih alami dan menurunkan resiko pembengkakan dan infeksi payudara atau mastitis. Selain itu, manfaat yang dirasakan anak ketika berhasil disapih dapat melatih anak agar lebih mandiri. Dengan melakukan banyak hal, termasuk ketika ia hendak tidur, ia tak lagi mencari puting Bunda ketika ingin tidur. Yang perlu diingat bahwa lakukan pensapian anak saat si kecil sedang sehat. Jangan pernah menyapih anak dalam keadaan sedang sakit, karena nantinya ia semakin membutuhkan perhatian Bunda. Mungkin itu saja informasi mengenai tips cara menyapih anak sederhana dari ASI tanpa rewel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.